Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sky, maaf, aku tidak sengaja. Baby hendak membersihkan wajah pria itu dengan tisu, namun tangannya sudah lebih dulu ditangkap oleh Sky. Apa kau mau jadi kekasihku? Sky mengulangi pertanyaannya. Aku... Baby menatap wajah Sky dengan gugup, sembari melepaskan pegangan tangan pria itu. Kau jangan bercanda, Sky. Aku tidak sedang bercanda, Baby Arbeto. Jadi, jawab pertanyaanku. Aku... Baby menundukkan kepalanya karena bingung harus menjawab apa. Ini pertama kalinya ada seorang pria yang berani meminta langsung dirinya sebagai kekasih. Karena sebelum-sebelumnya, para pria yang mendekatinya hanya berani mengutarakan rasa cinta mereka melalui sambungan ponsel atau melalui pesan singkat. Maaf Sky, aku tidak bisa, jawab Baby dengan tidak enak hati karena sudah menolak permintaan pria itu. Sudah aku duga jawabanmu itu. Sky menghela nafasnya dengan kasar. Ia tahu Baby pasti menolaknya, karena sejak pertemuan pertama mereka, gadis itu terlihat sedang marah karena cintanya ditolak. Itu artinya Baby sudah mempunyai seseorang di hatinya. Tapi Sky masih berharap gadis itu sudah melupakan cintanya setelah penolakan tempo hari yang didengarnya. Tapi ia salah, karena hari ini Sky kembali mendengar umpatan Baby. Dan yang membuat Sky terkejut adalah nama pria yang diumpat oleh gadis itu. Apa karena agama Theo kau menolakku? Tanya Sky dengan sorot mata yang tajam. Itu... Baby terdiam dan bingung harus menjawab apa. Kau diam dan itu berarti iya. Sky masih menatap tajam gadis yang ada di hadapannya. Ia tidak mengira saingannya itu adalah Agam Mateo, salah satu sosok yang tidak disukainya. Tapi kenapa bukankah kalian bersaudara? Tanya Sky dengan menautkan kedua alisnya. Tapi kami hanya saudara sepupu dan tidak ada larangan bagi kami untuk saling jatuh cinta, bahkan menikah, sahut Baby dengan menggebu-gebu. Meskipun tidak ada larangan, tapi rasanya tidak pantas. Terlebih lagi nama kedua keluarga besar kalian yang menjadi taruhannya. Apa maksudmu? Tanya Baby dengan ketus, karena ia tidak suka nama keluarganya dibawa-bawa ke dalam pembicaraan mereka. Kau tidak mengerti, hubungan antara sepupu masih dilihat sebagai hubungan yang tidak lazim bagi sebagian masyarakat pada umumnya. Dan satu yang kau lupa, sudah bertunangan dengan Cindy. Itu artinya dua perusahaan sudah bersatu dengan ikatan pertunangan mereka. Sky sedikit banyaknya tahu bahwa hubungan pertunangan itu terjadi dengan kesepakatan bisnis di dalamnya. Jika sampai kau merusaknya, maka tidak hanya perusahaan Mateo yang akan terkena imbasnya, tapi perusahaan keluargamu pun akan ikut terkena dampaknya. Baby yang mendengar perkataan Sky hanya diam dengan raut wajah tak mengerti, karena baginya rasa cinta untuk Agam tidak ada hubungannya dengan kedua perusahaan keluarga mereka. Sementara itu, Sky yang melihat kebingungan di wajah Baby hanya bisa menghela nafasnya, karena percuma saja jika ia menerangkan panjang lebar pada gadis tersebut yang tidak mengerti sama sekali tentang bisnis. Sekarang aku bertanya, apa membalas cintamu? Baby hanya menjawab dengan gelengan kepalanya. Sudah aku duga, mana mungkin Agam menerima Baby yang notabene adik sepupunya, gumam Sky dalam hati. Tapi aku tidak peduli dia menolakku, aku akan terus berjuang dan akan berhenti sampai... Sampai apa? Sky menautkan kedua alisnya. Sampai di hari pernikahan mereka. Lirih Baby. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan untuk menjadi kekasihmu, karena aku yakin pernikahan dan Cindy pasti terjadi, ucap Sky dengan penuh keyakinan. Sky, kau jahat sekali mendoakan pernikahan dan Cindy terjadi. Baby hendak memukul Sky, namun lengannya ditangkap lebih dulu oleh pria itu. Aku tidak peduli kau menganggap aku jahat. Yang terpenting aku bahagia karena masih punya kesempatan untuk menjadi kekasihmu, ucap Sky dengan tersenyum. Tidak Sky,
jawab Baby dengan cepat, membuat senyum di wajah Sky langsung menghilang. Maaf, bukan maksudku menyakitimu, tapi lebih baik berkata jujur bukan, daripada memberikan harapan palsu pada seseorang. Karena Baby tidak mungkin bisa mencintai pria lain selain Agam Matteo. Kau tampan, Sky, dan aku yakin kau bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dan baik, bukan gadis ceroboh, cerewet, dan menyebalkan seperti diriku. Sky tersenyum mendengar perkataan Baby. Tapi yang aku inginkan gadis yang ada di hadapanku ini. Ia memberanikan diri menyentuh pipi Baby, tepat di lesung pipi gadis itu yang membuat wajah cantiknya semakin menarik. Tapi aku mencintai pria lain, sahut Baby. Kalau begitu, mari kita berjuang untuk orang yang kita cintai. Aku berjuang mengambil hatimu dan kau berjuang mengambil hatinya. Tapi Sky, perkataan Baby terhenti saat dua orang berdiri di dekat meja mereka. Maaf mengganggu Anda, Nona. Alex memberi hormat pada adik Boy Arbeto. Alex, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Baby dengan wajah yang terkejut. Sky pun ikut terkejut dengan kedatangan pria yang ia tahu sebagai pengawal pribadi Mars saat di Munich. Kami datang ingin menjemput Anda. Menjemputku? Baby mengerutkan keningnya. Tuan B memerintahkan kami untuk membawa Anda pulang ke mansion utama, terang Alex. Ada angin apa Kak B menyuruhku pulang? Biasanya juga dia tidak peduli kemanapun aku pergi. Cibir Baby sembari mengambil ponselnya yang ada di atas meja. Tujuannya hanya satu, yaitu menghubungi nomor ponsel kakaknya untuk menanyakan kenapa dirinya dijemput oleh Alex, karena jarang sekali Alex turun tangan langsung untuk menjemputnya, kalau bukan karena hal yang penting. Kak, kau pulang. Tapi pulang sekarang. Tut. Baby menatap ponselnya yang sudah dimatikan lebih dulu oleh Boy Arbeto. Dasar kakak laknat, gumam Baby dalam hati karena tidak terima sambungan ponselnya dimatikan secara sepihak. Nona, silakan ikut kami. Alex mempersilakan Nona Baby untuk mengikutinya. Baby pun mau tidak mau mengikuti Alex setelah pamit pada Sky untuk pulang lebih dulu. Tidak lupa ia menyerahkan kunci mobilnya pada Alex karena mobil miliknya masih terparkir di perusahaan Dimitri Corp. Sementara itu, Sky yang masih berada di dalam restoran menatap kepergian Baby dengan senyum di wajahnya. Ia yakin bisa mengambil hati gadis itu. Karena pria yang menjadi saingannya tidak akan pernah bisa membalas cinta Baby. Bukan hanya karena keduanya terikat pada tali persepupuan, tapi juga karena Agam Matteo sudah bertunangan dan akan menikah dengan Cindy. Dan Agam yang ia tahu tidak pernah dekat dengan wanita manapun selalu menggunakan otaknya, bukan hatinya dalam mengambil sebuah keputusan. Sementara itu, di sebuah ruang kerja yang tertutup, tampak seorang pria tengah menunggu kedatangan asisten pribadinya. Bagaimana? Tanya Agam pada Jonathan yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Nona Baby sudah dijemput oleh Alex, jawab Jonathan. Agam menghela nafasnya dengan lega setelah mendapatkan kabar dari asisten pribadinya itu. Tadi ia sempat cemas dengan keadaan Baby ketika Jonathan memberitahu gadis itu dibawa oleh seorang pria yang tidak dikenalinya. Dan dengan segera Agam menghubungi Boy untuk memberitahu apa yang dilihat oleh Jonathan. Dan ia yakin sepupunya itu akan bertindak dengan cepat untuk menemukan Baby. Maaf Tuan, apa boleh aku bertanya sesuatu? Jonathan memberanikan diri untuk bertanya, karena sejak kemarin malam ia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada tuannya itu. Apa Anda sedang ada masalah dengan Tuan B? Karena Jonathan melihat luka-luka yang ada di wajah tuannya, dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan perbuatan tersebut, dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Boy Arbeto. Tidak ada masalah apapun, jawab Agam sembari mengusap luka di sudut bibirnya. Keluarlah, aku ingin sendirian, Agam berkata dengan tegas. Apa ini ada hubungannya dengan Nona Baby? Tanya Jonathan tanpa peduli perintah tuannya. Jo, keluar. Agam menggebrak meja kerjanya.
Baik, Tuan. Mau tidak mau, Jonathan keluar dari ruang kerja Agam Mateo, meninggalkan tuannya yang terlihat marah atas pertanyaan yang ia ucapkan.